Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Kita berjumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari untuk Minggu Paskah yang kelima. Pada Minggu Paskah ini, renungan kita didasarkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita yang dibaptis sejak kecil tentu sudah banyak sekali merayakan perayaan Ekaristi. Mungkin tidak terhitung berapa kali kita ikut misa. Dan pertanyaannya adalah, apakah perayaan Ekaristi yang kita ikuti sungguh berpengaruh dalam hidup kita? Atau jangan-jangan sikap kita di dalam Ekaristi dan sikap kita ketika keluar pulang dari gereja sudah berubah? Tidak banyak, tidak jarang juga orang yang demikian. Di dalam gereja, waktu aktif di dalam gereja, dia begitu suci kelihatannya, begitu baik, tersenyum. Tapi begitu pulang sampai di rumah, marah-marah pada anak, pada istri, pada suami. Gampang emosi, gampang tersinggung. Ada perbedaan yang jauh dari ketika dia mengikuti Ekaristi dan ketika dia di rumah, di luar perayaan Ekaristi. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita sudah terpecah-pecah sehingga kita berbeda ketika dalam misa beda, di luar misa berbeda lagi? Apa yang menyebabkan situasi ini terjadi? Saudara-saudari terkasih, dalam tahun refleksi ini, Bapak Kardinal mengawali tahun refleksi dengan menyadarkan kita bahwa tujuan tahun refleksi adalah supaya kita merefleksikan kembali jati diri kita sebagai manusia, jati diri kita sebagai gereja, di mana kita harus menjadi sakramen yang memperlihatkan kehadiran Allah. Dan untuk itu kita harus belajar dan melihat bahwa Ekaristi harus menjadi sumber dan puncak hidup kita. Apa yang saya ungkapkan tadi, di mana ada orang-orang, mungkin kita sendiri, yang ketika di dalam Ekaristi dan di luar Ekaristi berbeda jauh sikapnya, menunjukkan bahwa Ekaristi belum menjadi sumber dalam hidup kita. Ekaristi masih menjadi sesuatu yang mungkin kita datang hanya karena kewajiban saja. Mungkin kita datang hanya karena tidak ingin dikatakan bukan orang Katolik yang baik. Tapi apakah sungguh kita menimba rahmat sejati Yesus Kristus dalam Ekaristi itu? Mungkin kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, tapi apakah sungguh-sungguh kita sudah mengambil bagian dalam hidup Kristus melalui komuni suci yang kita lakukan dalam Ekaristi?
Mungkin kita pulang mendapatkan berkat, kita pulang mendapatkan perutusan. Tapi apakah sungguh-sungguh kita melaksanakan tugas perutusan itu? Tiap kali kita akan kembali ke rumah, diingatkan oleh pimpinan upacara, imam, pergilah engkau diutus. Apakah kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di kantor, kehidupan kita sehari-hari sudah merupakan perutusan kita, mewartakan kabar gembira, mewartakan Yesus? Ataukah kita tidak melihat itu sebagai sebuah perutusan? Kita tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ekarsi yang kita rayakan, sehingga sungguh kita bagaikan ranting yang terlepas dari sang pokok anggur dalam hidup sehari-hari. Bapak Kardinal juga mengingatkan kita bahwa gambaran orang yang menjadikan ekarsi sebagai sumber hidup adalah seperti gambaran dalam Injil yang kita dengarkan. Ranting yang melekat pada sang pokok. Dan kemudian dia pun akan senantiasa dibersihkan oleh Allah dengan firman-Nya dan akan berbuah banyak. Tetapi kalau ranting itu melepaskan dirinya dari sang pokok anggur, hanya datang misa dan kemudian setelah misa lepas lagi dari sang pokok anggur, tidak ingat lagi bahwa hidup kita menjadi perutusan, tidak lagi membawa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kita nggak ingat lagi sama Tuhan ketika kita di rumah, dalam bisnis, dan dalam hidup sehari-hari, maka kita bagaikan ranting yang terpisah dari sang pokok anggur. Dan akibatnya apa? Akibatnya hidup kita tidak berbuah. Hidup kita jauh dari kebaikan. Hidup kita penuh dengan kejahatan. Hidup kita terpecah-pecah. Hidup kita tidak menjadi integral. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang punya integritas, yang bisa dipercaya. Saudara-saudari, bacaan hari ini menyadarkan kita supaya kita mau menjadi ranting yang selalu terikat, tersatukan dengan sang pokok anggur. Yaitu ketika kita tidak hanya selesai merayakan Ekaristi, tetapi kita kemudian mengingat-ingat, membawa dalam hati kita pesan Tuhan dalam Ekaristi, kemudian menanggapinya dengan kita juga menjalankan apa yang sudah dipesankan Yesus dalam bacaan Injil, menjalankan apa yang sudah dipesankan Allah dalam permenungan-permenungan yang kita dapatkan dalam Ekaristi, sehingga Ekaristi kemudian kita lanjutkan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita nyambung dengan Ekaristi. Kita menjadi ranting yang selalu bersatu dengan sang pokok anggur sejati. Tuhan memberkati.